Sekarang kita belajar bagian lain dari masih di sesi kelenjar adrenal. Nah, sekarang slide ini ya. Semua hormon dari tipe steroid dihasilkan dari kolesterol gitu. Jadi ini saling terkait ya. Kolesterol menghasilkan hormon steroid. Berarti kan untuk menghasilkan kolesterol dibutuhkan apa gitu kan? Yaitu ya kelenjar adrenal ini tadi gitu. Jadi saling itu kayak agent untuk menghasilkan steroid dibutuhkan kolesterol gitu. Supaya apa? Supaya terbentuklah si hormon steroid ini tadi dan dia bertindak sebagai antiinflamasi dan lipid. Lipid itu lemak gitu ya. Jadi kalau misalnya kolesterol kita lagi naik gitu kan, itu adalah respon tubuh karena terlalu asidosis badan kita. Jadi kolesterol itu naik. Nah, ketika dia naik, terus tidak ada solusi gitu ya, nanti lama-lama kolesterol ini bisa menjadi plak gitu, yang akhirnya nanti menghambat peredaran darah dan menghambat aliran-aliran lain gitu. Kalau tubuh kita tidak langsung dialkali gitu kan. Kenapa? Karena ya ini kan kolesterol ini adalah lemak gitu dan dia antiinflamasi gitu. Jadi dia tuh menutupin organ-organ, melapisi organ-organ gitu, entah itu yang ada di tulang atau yang ada di usus gitu kan, atau yang ada di mana organ lain gitu, di ginjal dia melapisin itu gitu. Jadi itu kayak pelumas gitu. Tapi ketika tubuh terus masuk yang asidosis, nah lama-lama ya kolesterol ini menebal gitu kan, lalu banyak gitu kan. Jadi yang kita sebut tadi yaitu oh kolesterolnya lagi tinggi gitu. Padahal itu sebenarnya respon tubuh gitu. Kalau tubuh tidak terlalu asam gitu ya, tidak terlalu asidosis, maka nanti kolesterol ini pun akan turun gitu, akan pada jumlahnya yang seharusnya, posisi yang sebenarnya gitu kan, atau disebut balance gitu, kondisi balance gitu. Kenapa? Karena ya tubuh sudah mulai berfungsi, tubuh sudah teralkali gitu dengan baik, sehingga ya nanti kolesterol ini pun akan turun sendirinya gitu, tidak lagi tinggi. Nah, ketika kolesterol tinggi, nah itu berarti kan respon tubuh gitu ya untuk melindungi organ, dan itu banyak ditemukan pada dinding pembuluh darah gitu ya, lalu pada tisu. Makanya ketika kita belajar kemarin di sistem kardiovaskular, sistem pembuluh darah pada jantung, nah ketika pembuluh itu dipenuhi dengan kolesterol gitu ya, lemak, lalu toksin-toksin yang lain. Nah, akhirnya kan dinding pembuluh tadi itu menebal ya. Tebalannya itu karena toksin, karena lemak dari kolesterol. Sehingga diameternya yang tadinya mungkin 3 cm, misalnya kecil, contohnya ya menjadi 1 cm. Berarti kan jadi kecil diameternya. Itu yang akhirnya nanti darah itu tidak mengalir dengan semestinya gitu. Yang akhirnya nanti disebut peredaran pecah pembuluh darah atau nanti mengalami serangan atau stroke gitu kan. Nah, itu karena ya si kolesterol ini tadi banyak di pembuluh darah gitu, dan itu sebenarnya efek alami karena badannya udah terlalu asidosis. Nah, sekarang bagaimana supaya seperti itu tidak terjadi, pecah pada pembuluh darah, tidak terjadi yang lain-lain bagaimana gitu ya. Berarti ya tinggal dialkali tubuhnya gitu, dialkali, diregenerasi selnya gitu. Terlalu asam tuh tubuhmu, berarti harus dialkali. Nanti dengan dialkali lama-lama lemak-lemak yang ada di pembuluh darah itu, kolesterol itu, lalu toksin-toksin lain yang udah menempel, nah itu akan luntur, akan luruh gitu, sehingga diameter pembuluh darah itu makin lama makin besar dan pada ukuran yang seharusnya, sehingga aliran darah lancar gitu. Jadi ada kaitannya kan antara kelenjar adrenal dengan sistem kardiovaskular, itu saling kait-mengkait gitu. Si kelenjar adrenalnya akan memproduksi kolesterol atau steroid sebagai antisipasi inflamasi. Nah, tapi akibatnya ya sistem kardiovaskular dia akan meresponi dengan cara yang lain. Akibatnya kerjanya dia
terhambat gitu. Makanya orang kalau oh pembuluh darah pecah itu kenapa ya, kelenjar adrenalnya lagi down, lagi lemah gitu. Nah, jadi harus tubuh mengalkali. Nah, lalu kita ingat lagi bahwa kelenjar adrenal itu bersamaan dengan kelenjar tiroid saling bekerja sama. Dia mempengaruhi kelenjar tiroid. Nah, kita tahu ya masih di kelas yang sama di slide yang tadi bahwa kelenjar tiroid itu bertanggung jawab terhadap utilisasi kalsium. Nah, jadi si adrenal ini, kelenjar adrenal dia mempengaruhi kelenjar tiroid. Supaya apa? Supaya mengutilisasi kalsium gitu. Nah, tugasnya adalah mempengaruhi kelenjar tiroid, tapi kelenjar tiroid ini dia bertanggung jawab terhadap utilisasi kalsium. Nah, kalau si kelenjar adrenal ini down, berarti dia kan tidak bisa mempengaruhi kelenjar tiroid. Akibatnya apa? Akibatnya utilisasi kalsium tidak berjalan dengan semestinya, dengan benar gitu. Sehingga ya muncullah masalah-masalah gitu ya. Nah, masalah-masalah terhadap tubuh-tubuh yang lain, organ-organ yang lain, terhadap kulit, terhadap macam-macam gitu. Itu kenapa? Karena utilisasi kalsium tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena si kelenjar tiroid tidak perform. Kenapa kelenjar tiroid tidak perform? Karena si kelenjar adrenal tidak perform di dalam mempengaruhi kelenjar tiroid. Jadi efek domino. Nah, lalu kelenjar adrenal ini ya ketika dia tidak perform, nah dia akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lain gitu ya. Nah, si kelenjar adrenal ini itu dia sangat rentan terhadap yang namanya atau sangat sensitif terhadap yang namanya kopi, lalu tea, lalu terhadap soda. Nah, dia itu sangat 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 sensitif gitu. Nah, sehingga konsumsi soda yang banyak, konsumsi kopi yang banyak, konsumsi teh yang banyak gitu kan itu menyebabkan inflamasi. Belum lagi sesuatu yang kita makan, yang kita hirup, yang kita minum gitu, yang kita letakkan pada kulit gitu kan. Nah, yang kita oleskan pada tubuh gitu. Nah, itu semua kan bersumbangsi terhadap inflamasi gitu. Nah, kenapa? Karena ya kelenjar adrenal itu sensitif terhadap itu semua. Ketika terjadi inflamasi, maka dia nggak perform nantinya si kelenjar adrenal gitu. Nah, ketika kelenjar adrenal nggak perform, ya inflamasi terjadi. Nah, inflamasi ini ketika tidak bisa diatasi, steroid tidak dihasilkan, kolesterol tidak dihasilkan, padahal mereka adalah anti-inflamasi yang alami gitu ya, akhirnya menyebabkan tissue failure atau kegagalan jaringan gitu. Banyak jaringan-jaringan itu yang kolaps satu persatu. Kayak perusahaan satu persatu anaknya mati gitu ya, atau banyak perusahaan besar lalu anak perusahaannya banyak, lalu ketika terjadi resesi ya satu persatu kolaps gitu. Nah, tubuh kita seperti itu, terjadilah tissue failure. Nah, kalau tissue failure ini makin banyak gitu, tisu pada organ fail, tisu pada usus fail, tisu pada ginjal fail, tisu pada kelenjar fail gitu ya. Makanya nanti lama-lama ya terjadilah kematian gitu. Kematian terjadi karena udah banyak yang fail nih, tisunya udah terlalu banyak yang mati gitu, yang akhirnya ya tisu mengalami namanya starvation, kelaparan, lalu akhirnya nggak punya tenaga, nggak punya energi, lalu akhirnya mati. Nah, di kondisi seperti ini ya sudah tidak tertolong lagi pastinya ya, sudah tidak ada hal apapun yang bisa dilakukan. Tapi ketika masih masih bisa dilakukan, masih bisa diperbaiki ya sistemnya harus di reverse gitu. Sistemnya tadi yang down harus di reverse lagi gitu, dipulihkan lagi. Nah, itu bisa. Cuman perlu disiplin, perlu komitmen, dan perlu usaha keras gitu. Karena ya itu tidak seperti membalikan telapak tangan gitu ya. Itu perlu mungkin bulanan, tahunan, tergantung sistem tubuh kita seberapa banyak yang down gitu. Kita kan tidak tahu ya, karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam tubuh kita. Kita tidak bisa membedahnya juga gitu kan. Nah, jadi kita nggak tahu, tapi ya terus meregenerasi gitu. Ada orang yang
saking downnya sistemnya, banyak tubuhnya itu selnya sudah degeneratif kondisinya, levelnya ya ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi artinya apa? Dia terus mengupgrade dan progresif sifatnya. Dan itu ya nggak masalah karena pelan-pelan gitu. Kayak namanya tisu yang sudah tua gitu ya, sudah usang, sudah keriput gitu ya. Lalu membuat dia menjadi muda lagi, menjadi elastis lagi, menjadi segar lagi gitu. Ya itu nggak gampang gitu. Itu perlu usaha keras, lalu effort yang banyak, lalu ya lama gitu. Tapi tidak memperparah organ-organ yang lain. Jadi ya mari mengalkali tubuh ya dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran yang mentah, yang sifatnya belum diproses, dengan minum air yang bersifat alkali, fresh water, coconut water gitu kan, lemon juice. Nah itu membantu tubuh mengalkali.